Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uli Rifki. Di video kali ini kita masih tetap akan membahas tentang WordPress, dimana saya akan membahas tentang administratornya WordPress part 2. Ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Administrator WordPress part 1. Administrator WordPress part 2 ini merupakan video ke-6 dari bagian mata kuliah desain web plus praktikum yang saya ajarkan di Stikom PGRI Banyuwangi. Oke, pada video kali ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan, antara lain membuat dan mengubah halaman WordPress, yang kedua mengelola komentar artikel, yang ketiga membuat dan mengubah user baru, yang keempat mengubah hak akses user baru, yang kelima mengubah reading setting dan file HT access. Indikator pencapaiannya adalah ketika kalian mahasiswa dapat mengisi dan mengubah konten website, sama seperti indikator pada video yang sebelumnya, supaya kalian terbiasa mengolah konten website kalian. Durasinya pada pertemuan tatap muka berjumlah 4 SKS, tiap SKS-nya 50 menit dengan metode pembelajaran praktikum di laboratorium menggunakan LCD, komputer, dan internet. Oke, kita langsung masuk aja ke pokok bahasan yang pertama, membuat dan mengubah halaman WordPress. Apa sih maksudnya membuat dan mengubah halaman WordPress? Kita langsung masuk aja ke websitenya. Kemarin kan tutorial WP ya, masuk halaman admin seperti biasa, masukkan username dan passwordnya, jangan lupa. Nah, sekarang kita sudah ada di halaman administratornya WordPress. Oke. Pada topik yang pertama, membuat dan mengubah halaman WordPress, yang saya maksud halaman WordPress itu adalah ini, page. Kalau di bahasa Indonesia kan ya halaman ya, page. Kalau saya klik add new gini, maka akan muncul tampilan yang sama persis dengan input artikel pada video sebelumnya ya. Sama persis, nggak ada bedanya. Terus mungkin kalian akan bertanya, Pak, bedanya post sama page apa Pak kalau kayak gitu? Inputannya sama. Nah, oke, pertanyaan bagus ya. Kalau page itu sifatnya statis, yang tidak mudah untuk diubah. Artinya tidak setiap saat kontennya berubah. Kalau artikel atau post, dia kontennya akan sangat dinamis, berubah-ubah. Jadi kalau page itu lebih statis ya. Contoh, kalau halaman yang sudah saya buat ini tentang saya, halaman tentang saya kan nggak mungkin kalian akan mengubahnya setiap 3 hari sekali atau 1 hari sekali atau seminggu sekali. Tentang saya ya pasti mungkin bisa jadi selamanya. Selama website ini ada, pasti artikel tentang konten tentang saya ini tetap saja nggak bakalan berubah-ubah ya kan. Beda sama post. Kalau post itu kan kita bisa nambahin satu persatu lagi, nambahin satu lagi, jadi lebih dinamis gitu loh. Kalau page ini dalam kurun waktu 6 bulan, kalian nggak kemungkinannya sangat kecil untuk nambahin halaman baru, nambahin page baru. Misalkan kalian sudah susun ada halaman kontak us, ada halaman tentang saya about us, ada halaman apalagi ya, produk misalkan, halaman apalagi ya, halaman yang lainnya lah. Misalkan kalian punya 5 halaman ya, dalam kurun waktu 6 bulan itu kalian kemungkinannya sangat kecil untuk bisa nambahin 1 halaman lagi. Beda sama artikel. Kalau kalian
nambahin artikel kan bisa nyampe seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, terserah durasi kalian untuk menambahkan artikelnya. Jadi page ini sifatnya lebih statis ya. Bedanya lagi kalau page ini dia bisa punya parent, punya induk, sama seperti kategori kemarin yang sudah dibahas pada video sebelumnya ya. Nah, ini ada parent page, artinya halaman tentang saya ini punya induk enggak gitu. Punya induk enggak parent page-nya? Parent page-nya apa? Kalau nggak punya induk ya nggak perlu diisi. Tapi kalau post kan nggak bisa. Kalau pada bagian post ini, misalkan saya buka ya, add new post. Di sini nggak ada namanya post parent, gitu nggak ada. Yang ada hanya page parent. Jadi itu ada dua perbedaan yang sangat signifikan ya. Yang pertama tadi page itu lebih ke arah statis, dia sangat jarang untuk diupdate, sangat jarang untuk ditambah. Sedangkan kalau post dia lebih sering atau lebih berkala untuk ditambahkan. Perbedaan yang kedua adalah tadi parentnya, dia punya induk. Kalau page, kalau yang post dia tidak punya induk. Ingat-ingat itu ya. Oke, tanpa berlama-lama coba kita buat page baru ya. Kita coba buat page baru, misalkan hubungi kami. Kalian bisa nulis saja jika Anda ingin berkenalan dengan saya, silakan untuk menghubungi saya melalui pertama misal apa WA-nya berapa, terus email, terus ada BBM misalkan ya, ada pinnya. Contoh aja ini contoh. Terus ada Facebook, taruh aja URL-nya apa, tinggal kalian kopas. Facebooknya saya hapus aja, nggak usah, cuma contoh aja ini. Terus untuk settingan di sini sama aja, kalian bisa nambahin feature image seperti post seperti biasanya. Kalian bisa milih template-nya seperti apa, page-nya bisa kalian ubah-ubah ya. Kalau cover bisa full with template bisa. Nanti pada video selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana sih cara membuat template sendiri seperti ini. Sementara kita pakai default template dulu aja. Kalau sudah, kalian bisa publish ya. Udah ya, kita balik lagi ke front end nya. Nah, ini sudah keluar halamannya. Kalau di page ini nggak bisa dikasih komentar ya, beda sama post. Kalau post kan ada komentarnya, kalau page ini tidak ada. Terus gimana Pak? Saya selanjutnya akan mengajari bagaimana cara menambahkan menu halaman hubungi kami ini ke dalam menu. Oke, masih ada yang ingat kemarin gimana caranya? Masuk ke appearance. Waduh, sorry ya, ini gara-gara keyboard saya lagi error banget, maaf banget. Tiba-tiba mencet-mencet sendiri gitu loh. Nah, ini page-nya keluar ya, hubungi kami. Kalian tinggal klik add to menu.
terus jangan lupa disimpan. Setelah itu tinggal kalian refresh, maka akan muncul hubungi kami. Ketika ini diklik ya, masuk ke halaman hubungi kami ini. Gimana, jelas ya? Jelas antara bedanya page sama post, bagaimana cara masukkan ke menu, dan bagaimana cara menambahkan page-nya. Udah bisa ya. Kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, mengelola komentar artikel. Ya Allah, mengelola komentar artikel. Jengkel loh saya ini, kok bisa ada keyboard saya tiba-tiba error kayak gitu. Nggak tahu sih, mencet-mencet sendiri ya. Mengelola komentar, mengelola komentar, mengelola komentar. Mana ya? Ya Tuhan. Kok ini bentar ya. Keyboard saya ini benar-benar. Nah, ini komentar, menu komentar. Saya akan mencontohkan membuat sebuah komentar pada sebuah artikel ya. Contoh ini kan website kalian. Saya buka halaman baru, window baru, supaya nggak dikenali sama admin tadi. Nah, ini simulasi bahwasanya sedang jadi pengunjung website gitu ya. Jadi saya ini bukan seorang admin lagi, saya seorang pengunjung website biasa. Begini cara gampang membuat ketupat untuk pemula. Artikel kemarin kan ini. Ini lanjutannya, terus tentunya ada. Nah, ini komentar. Ada kolom komentar, kalian bisa nambahkan. Ini komentar biasa. Name-nya siapa? Jangan ulir, biar beda. Namanya Brigita. Emailnya brigita@gmail.com. Websitenya nggak usah diisi, boleh hanya yang ada tanda bintangnya ini ya yang wajib diisi ya. Kalian boleh centang save my name, email, website in this browser for next time I comment. Berarti ini nanti akan disimpan nama dan email kalian pada browser yang kalian pakai. Bisa, kalau tidak dicentang juga boleh. Bisa. Kalian tinggal post komen. Oh ya, jadi gini ya, saya membuat video ini tanpa editing sama sekali. Saya akan menunjukkan kepada kalian bahwasanya apapun hasilnya ya ini yang saya kerjakan gitu ya. Saya nggak akan ngedit apapun di sini. Kalau gagal ya gagal, kalau berhasil ya berhasil. Kalau gagal saya akan mencoba memperbaikinya sampai bisa. Kalau berhasil ya saya bilang berhasil gitu. Jadi jangan dianggap seluruh dosen itu pasti bisa semua, nggak butuh Google. Enggak, dosen itu juga masih butuh yang namanya Google. Kalau ada error apa gitu tinggal tanya ke Google. Saya sudah bertahun-tahun itu masih mengandalkan Google untuk mengatasi semua problem informatika. Nah, ini komentarnya sudah bisa masuk ya. Tapi dalam status your comment is awaiting moderation. Komentar Anda sedang menunggu moderasi. Kita lihat ya, kalau di bagian adminnya saya refresh. Nah, ini ada. Tapi statusnya masih pending. Kalau kalian approve komentarnya si Brigita ini, maka akan tampil di website kalian. Ini kan masih nol yang replay, maksudnya masih belum ada komentar kalau nol. Tapi kalau saya ini accept atau approve, maka dia akan
dianggap sebagai komentar yang sah pada artikel tersebut. Kalian juga bisa milih sebagai spam. Wah, ini nggak cocok, ini pasti robot yang ngasih komentar, nggak pantas tayang di website saya. Kalian bisa klik spam atau sekalian langsung dihapus komentarnya. Selain itu, uniknya kalian juga bisa mengedit komentar orang ini. Si Brigita ini komentarnya apa gitu. Kalian bisa ngedit isinya apa. Kalian juga bisa nge-replay. Misalkan saya replay ya, ini balas, ya Allah, ini balasan komentar untuk Brigita, ya Tuhan. Wes, ini balasan komentar untuk Brigita. Saya klik tombol approve dan replay. Artinya komentarnya Brigita ini saya approve dan saya beri balasan approve ya. Nah, sekarang punyanya komentarnya si Brigita ini langsung ke approve atau diterima. Kalau kita balik lagi ke sini, kita refresh. Nah, ini sekarang ada 2 balasan dalam artikel begini cara gampang membuat ketupat. Ini komentarnya Brigita dan ini komentarnya dari admin gitu ya. Sampai jamnya, tanggalnya itu bisa kelihatan. Jadi trackingnya mudah gitu. Jelas ya. Jadi kalian bisa manage komentar itu, bisa diapain aja, bisa di unapprove, bisa diedit, bisa dianggap sebagai spam maupun langsung dihapus. Oke, segitu aja untuk yang bagian komentar. Selanjutnya membuat dan mengubah user baru. Oke, ada di menu user. Kita buka dulu usernya. Nah, ini. User ini adalah orang-orang yang dapat masuk ke halaman administratornya WordPress, siapa saja yang boleh gitu. Tapi menunya akan beda-beda. Menunya beda-beda sesuai dengan hak akses tiap user. Saya contohkan ya, ini edit, saya edit. Username-nya admin. First name-nya siapa, last name-nya bisa kalian edit sendiri. Emailnya, bisa kalian ubah-ubah sesuka hati ya. Jadi tinggal ngedit-ngedit aja profilnya boleh. Terus yang ini bisa kalian ubah temanya. Saya suka warna ini. Terus kalau mau nambahkan user baru, misalkan kalian nggak kuat menangani kontennya terlalu banyak Pak, kontennya yang harus saya isi, saya harus merekrut karyawan untuk menjadi penulis di website kita ini, atau kalian bisa menyewa orang untuk jadi administrator atau dikenalnya sebagai webmaster di website ini bisa. Contoh ya, saya kasih username-nya siapa ya enaknya, Brigita tadi aja ya, Brigita. Emailnya brigita_imut@gmail.com. First name-nya Brigita. Websitenya kosong. Terus passwordnya jangan kayak gini, ini susah. Saya kasih password yang gampang-gampang aja. 123, ya Allah. 123 Bri. 123. Ya Tuhan. Udah gini aja ya passwordnya ya. Terus ini kalian bisa ngasih notifikasi ke email ini kalau kalian dimasukkan sebagai user baru di website ini. Nah, ini yang saya maksud tadi, hak akses.
role-nya ini apa? Si Brigita ini mau kalian jadikan sebagai siapa? Subscriber, kontributor, author, editor, atau bahkan administrator. Kalau Brigita ini kalian jadiin sebagai administrator, maka Brigita ini punya hak yang sama persis dengan user admin ini. Kalau jadi editor, dia sama seperti admin ini, cuman dia nggak bisa nambahin plugin, nggak bisa ngubah tema, cuma dia bisa ngedit. Terus kalau yang author, dia cuma bisa nambah post, nambah artikel gitu bisa. Kalau yang author, kalau yang kontributor, dia hanya bisa komentar bisa di-approve, bisa nge-approve komentar, tapi nggak bisa bikin post. Kalau subscriber, dia hanya bisa ngedit profil mereka saja, dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa ngedit profil aja gitu. Saya coba ya, saya misalkan jadiin subscriber dulu wes. Oh iya, saya lupa ini centangnya ngapain saya centang ya. Seharusnya nggak usah dicentang, soalnya kalau dicentang ini nanti dia harus ngirim email ke email ini, bikin lama aja soalnya. Ini masih loading ya, kita harus nunggu. Sembari nunggu ini loading, saya akan masuk ke halaman admin lagi. Ya Tuhan, ini laptopnya, ya Allah, nggak tahu saya tombol apa ini yang mencet-mencet sendiri, apa F12 ini ya, kayaknya F12 ini mencet-mencet sendiri. Lama wes ini. Coba lagi jauh ya, daripada lama. Oh ini udah. Oh ya udah, sip. Oke, sekarang kita coba masuk pakai username-nya Brigita ya. Passwordnya tadi 123 Bri C123. Kalian lihat, kalau dia menjadi seorang subscriber, dia hanya bisa ngedit profil ini aja gitu. Jadi cuma bisa ngedit profilnya dia aja. Saya simpan, ya Tuhan. Logout. Iki nyalah tenan toh. Sebentar, saya pencetin semua tombol-tombolnya sekalian guys. Kalau rusak kan kelihatan. Bentar ya. Setelah pasrah aja wes. Sorry ada gangguan itu tadi ya. Terus sekarang coba saya pindah jadi apa enaknya, author lah, author. Saya update, terus masuk lagi, coba bedanya apa biar kalian tahu bedanya setiap role atau setiap hak akses itu kayak gimana. Ini kalau editor, dia bisa nambah post, bisa nambah media, bisa nyadur komen, bisa lihat profil, sama bisa tools. Toolsnya kosong. Komen, bisa lihat komennya,
bisa lihat tok tapi ya, tapi bisa nambahin konten. Ini editor, bisa view. Oh ternyata editor itu bisa cuma view tok dah, baru ngeh ya. Oh jadi author tah ini tadi, aku kira jadi editor ya. Author, sorry author ini. Kalau author itu bisa nambah apa, nambah artikel, tapi nggak bisa ngedit yang punyanya orang lain, punyanya admin kan. Ini autornya. Misalkan saya tambahkan artikel baru ya, artikelnya Brigita. Halo, ini kontennya Brigita. Saya simpan gitu aja wes ya. Nah ini keluar punyanya main, punyanya si Brigita, punya saya sendiri, itu maksudnya. Kalau kita perhatikan di sini pasti akan muncul punyanya si Brigita ini. Nah ini autornya di sini adalah Brigita, bukan lagi admin, tapi Brigita. Itu ya. Terus misalkan saya logout lagi, terus kita kembali ke halaman user tadi. Saya sekarang mau ganti dia jadi apa, editor apa admin ya? Langsung admin wes. Admin kan sudah tahu ya. Kalau admin itu 100% sama persis dengan user yang sekarang lagi login, yaitu admin. Kalau hak aksesnya dia diganti admin ya wes sama persis. Tapi kalau editor kita coba lihat ya bedanya apa ya sama admin. Nah sekarang Brigita sudah jadi editor. Kita masuk lagi Brigita, passwordnya sama kayak tadi. Nah sekarang dia jadi editor. Lihat, dia bisa edit, tapi dia nggak bisa nambahkan komentar. Dia nggak bisa nambahkan tema, dia nggak bisa nambahkan plugin, ya toh. Dia bisa nge-proof, dia bisa nambah page, dia bisa nambah media, bisa nambah post, bisa nambah page, bisa nyadur komentar, filter komentar, bisa ngedit profil. Lebih setingkat di atasnya author, tapi di bawahnya admin. Kalau editor ini dia nggak bisa nambahkan plugin, nggak bisa ngubah tema gitu. Jelas ya perbedaan setiap role-nya ya. Sekarang saya coba logout, sudah Brigitanya sudah nggak perlu lagi. Nah ini role-nya administrator, postnya ada 2, Brigita editor, postnya ada 1. Oke, selanjutnya udah paham ya yang mengubah akses user baru tadi ya. Membuat dan mengubah user baru sudah, mengubah akses user baru sudah. Sekarang mengubah reading setting dan file HT access. Kalau yang file HT access ini nggak bisa saya ajarkan pada video kali ini sebenarnya. Seharusnya ini ada di pertemuan tatap muka. Kalau di video kali ini jangan deh. Mending saya kasih yang mengubah reading setting dulu aja. Alasannya kenapa Pak? Wis ta pokoknya ngono lah wis ya. Aku ini ada loh. Aku ini lagi rekaman video tapi saya cuma ngadep komputer dan di ruangan ini saya sendirian, nggak ada teman. Dan rasanya aneh gitu loh, ketawa-tawa sendiri ngobrol sama komputer sendiri gitu. Tapi tak bayangin di otak saya ini ada kalian semua gitu yang ngelihat video ini. Ya Tuhan, kok bisa ya memposisikan otak itu dimanipulasi seperti itu ya, aneh ya. Ini bagian setting yang reading, ini mau saya akan bahas satu persatu. Reading setting your homepage display, maksudnya ini adalah ketika
kalian masuk ke dalam halaman homepage. Ini kan halaman homepage ya, halaman homepage ini. Di halaman homepage kalau kalian perhatikan ini ada artikel, ada artikel. Artikelnya diurutkan mulai dari yang terbaru sampai yang paling lama, kan gitu. Nah ini karena di sini pengaturannya homepage itu menampilkan post paling akhir, post paling terbaru, your latest post, maka dia akan menampilkan ini post-post yang baru-baru. Kalian juga bisa nampilkan static page. Maksudnya static page itu kalian pengen nampilkan homepage-nya itu dari halaman mana. Hubungi kami, sampel page atau tentang saya. Misalkan ini saya simpan tentang saya, save change ya, saya save dulu. Saya refresh, ini halaman homepage-nya ya, tadi masih belum saya ubah-ubah. Ini sekarang saya refresh. Nah, ketika di refresh, yang jadi halaman landing page atau halaman pertama yang kalian tuju ketika membuka website ini adalah halaman tentang saya, kayak gini. Tapi kalau balikin ke your latest post, saya save, saya refresh, dia akan balik lagi kayak tadi, kayak gini. Nanti akan saya tunjukkan pada video selanjutnya kenapa sih kita butuh homepage atau kita kenapa butuh post page gitu. Nanti pada video selanjutnya, dan bagaimana cara membuat homepage supaya kita punya website yang homepage-nya bagus. Contoh, saya kasih contoh yang kemarin pada video-video awal, apa ya contohnya ya, Move Media yang Australia. Nah ini kan contoh halaman homepage ya. Dia ketika membuka halaman websitenya Move Media, dia langsung menampilkan banner, icon-icon. Jadi di sini nggak ada artikel toh, nggak ada post atau artikel kan. Dia murni halaman, namanya homepage. Nah gimana cara membuat homepage yang seperti ini nanti akan dijelaskan pada video-video selanjutnya. Tenang, pasti, janji. Ini jari kelingkingnya, janji. Terus ini ada pengaturan blog page show at most. Berapa jumlah halaman, jumlah post yang kalian pengen tampilkan dalam satu halaman home. Artinya di sini ini berapa artikel yang pengen kalian tampilkan, bisa 10, 20 atau sesuka kalian, atau satu pun boleh. Syndication feed show the most recent. Nggak tahu, saya ini nggak pernah ubah-ubah kalau yang ini. Kalau saya nggak tahu ya saya bilang nggak tahu, nggak pernah saya ubah ini. Soalnya saya jarang pakai yang your latest post ini, sangat jarang. Biasanya saya pakai static. Homepage-nya biar saya bisa milih sendiri homepage yang mana gitu. Terus for each post in a feed include summary atau full text. Pengen nampilkan summary-nya aja atau ringkasannya aja atau keseluruhan. Kalau ini summary, artinya ya cuman ringkasan dari tiap artikel aja. Nah ini yang penting, yang terakhir, search engine visibility. Search engine visibility artinya apakah website kalian ini boleh di crawl atau dilihat oleh Google atau mesin pencari yang lainnya seperti Yahoo dan Bing. Kalau kalian centang, artinya search engine dilarang untuk mengindeks website ini. Tapi kalau kalian hilangin centangnya, berarti website kita boleh dilihat oleh Google, dengan catatan kalau kalian sudah punya domain sendiri, bukan masih localhost seperti ini ya. Jadi Google itu nggak mungkin nampilkan halaman ini
di hasil pencarian mereka karena kita masih pakai hosting lokal di PC kita masing-masing. Tapi kalau nanti sudah dipindah ke hosting domain kita sendiri, misalkan websitenya ulir.com gitu, nah baru ketika ini saya ilangin centangnya, maka websitenya ulir.com tadi akan bisa diindeks oleh Google gitu. Oke, itu aja ya yang reading setting, simple kok. Kalau yang hati akses itu nantilah ketika kalian sudah punya domain sendiri. Nah, itu aja pokok bahasan pada video kali ini. Semoga mudah dimengerti ya. Mohon maaf juga kalau kalimat saya meribet. Anggap aja ini kita sedang tatap muka langsung gitu ya. Cuma bedanya kalau lihat video ini saya nggak bisa lihat muka kalian, kalian juga nggak bisa lihat muka saya. Saya juga nggak bisa ngelihat senyum kalian. Saya juga nggak bisa ngelihat yang di pojokan itu sedang main game gitu. Biasanya kan gitu, yang di kelas itu pojok-pojok itu pasti dingklu, HP ini miring, bercanda ya. Oke, sekian saja. Kok sekian saja sih bahasanya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, video tentang administrator WordPress part 2. Untuk pengaturan semua yang ada di menunya administrator, saya rasa kalian sudah mumpuni untuk memahaminya karena sudah dibuatkan videonya ya. Pada pertemuan 7 nanti kita akan lanjut ke pengenalan tema WordPress, di mana kita akan mengunduh file tema WordPress baru, memasang tema WordPress baru, dan memodifikasi tema WordPress baru. Oke, kita ketemu pada video selanjutnya. Saya akhiri video kali ini, semoga ilmunya bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, see you, bye bye.